Ambil kopimu, maju ke depan, duduk pinggir kolam, seruput. Mantap. Halo koi lovers. Pada video yang ketiga ini saya akan membahas mengenai chamber, media filter, pemipaan, dan sistem filtrasi. Kolam saya ini memiliki kapasitas volume air kurang lebih 5 meter kubik atau 5 ton air. Rumus matematikanya untuk menghitung volume yaitu panjang kali lebar kali ketinggian. Sedangkan panjang kolam saya 1,8 meter, lebar 1,8 meter, dan dalam 1,6 meter. Maka hasil yang didapatkan adalah 5,18 meter kubik atau kurang lebih 5 ton air. Sedangkan untuk volume chamber panjang 1,8 meter, lebar 0,4 meter, dan kedalaman 1,6 meter. Maka hasil yang didapatkan 1,15 meter kubik atau 1 ton air kurang lebihnya. Kapasitas filter tersebut sebenarnya kurang sih kalau menurut para ahli perkolaman. Idealnya kapasitas filter kolam koi minimal sepertiga dari volume kolam utama. Sedangkan kapasitas filter kolam saya kalau dihitung kurang lebih cuma 1/5-nya saja. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita maksimalkan aja di penyusunan media filter dan sering-sering kita mengecek kondisi filter aja. Filter saya buat 4 chamber atau 4 kotak dengan rincian chamber pertama panjang 43 cm, chamber kedua panjang 48 cm, chamber 3 panjang 50 cm, dan chamber 4 25 cm. Untuk penyusunan media filter kita bagi menjadi 3. Yang pertama filter mekanis, yang kedua filter biologis, yang ketiga filter biologis dan kimia. Chamber 1 berisi pipa output 3 inch dari bottom drain dan pipa overflow 1 inch. Untuk output air kita buat keluar dari atas ya bos. Berdasarkan referensi yang saya dapatkan, model seperti ini saya rasa lebih mudah dan efisien dalam maintenance atau pembersihan berkala. Kita hanya perlu rutin mencuci media paling atas saja, yakni jet mat dan busa dengan rentang waktu kurang lebih 1 minggu sekali. Sedangkan untuk backwash total chamber pertama bisa 2-3 bulan sekali. Untuk media filter chamber 1 kita isi full jaring nelayan dengan lapisan atas terdiri dari busa sebanyak 2 lapis dan jet mat. Chamber 2 berisi full batu gombong sebagai media biologis. Di chamber 2 ada pipa backwash yang berfungsi untuk menguras chamber 1 dan chamber 2. Chamber 3 berisi 50% batu gombong dan 50% oyster atau kulit tiram sebagai media biologis dan kimia. Lah, ini di chamber 3 ada 2 pipa backwash ya bos. Sebenarnya sih cukup 1. Karena settingan awal chamber memakai output bawah, jadi saluran backwash ada 3 titik. Tapi nggak apa-apa,
biar terlihat anulah. Chamber 4 berisi pompa, lampu UV, pipa backwash, dan pipa jalur kelistrikan. Pompa sendiri saya memakai 2 pompa. Kapasitas masing-masing pompa 5.800 LPH, atau kalau di total sebesar 11.600 LPH. Menurut saya kapasitas tersebut sudah cukup dengan asumsi perputaran air 2 kali setiap jamnya. Tapi kalau lebih besar lagi akan lebih baik untuk menjaga kejernihan kolam. Untuk pembagian pompa sendiri, pompa pertama menuju waterfall, pompa kedua menuju ke arus tengah, dan saya gunakan sebagai pompa bantuan untuk backwash. Kita menambahkan stop kran untuk memindahkan arus ketika pengurasan atau backwash. Sedangkan lampu UV sendiri saya cukup memakai lampu UV 11 watt. Sebagai catatan, karena kolam saya 80 cm berada di bagian dalam tanah, maka kolam saya tidak memiliki kran backwash ya bos. Jadi untuk pengurasan atau backwash dari masing-masing chamber, saya menggunakan bantuan pompa. Pipa skimmer memakai pipa 1,5 inch yang kita tanam pada bagian tengah chamber 1 atau kurang lebih 50 cm dari bibir kolam. Skimmer kita memakai model statis ya bos. Kita buat sendiri dari overloop 1,5 inch ke 2 inch yang kita gabung dengan dop 3 inch. Karena di sini overloop 1 inch ke 3 inch susah nyarinya. Kita memakai skimmer model statis karena menurut saya lebih efektif dibandingkan model putar ataupun model floating. Untuk aerasi sendiri, kita memanfaatkan arus tengah yang saya suntik dengan aerator 2 lubang, sehingga arus yang keluar seperti model-model Venturi gitu. Dan ada tambahan lagi, kita menggunakan wave maker 10.000 LPH sebagai arus tambahan biar ikan lebih sering bergerak dan lebih sehat. Bagaimana jarak ketinggian air kolam utama dan sekat chamber ke bibir kolam? Yuk kita simak. Untuk jarak air kolam utama dengan bibir kolam adalah 8 cm. Sedangkan untuk chamber pertama adalah 12 cm. Chamber kedua berjarak 24 cm. Dan chamber 3 berjarak 36 cm. Jarak tersebut kita atur sedemikian rupa untuk mengantisipasi tekor pada chamber 4 ketika nantinya kita melakukan upgrade pompa ke kapasitas yang lebih besar. Kita kembali ke chamber 1 ya bos. Untuk pipa sendiri kita menggunakan pipa bottom drain 3 inch yang kita sudah atur sedemikian rupa. Kita atur output air keluar dari atas. Jadi kita ada pipa tambahan dari bawah chamber 1 kurang lebihnya sepanjang 145 cm. Kemudian saya menambahkan ujung pipa yang saya potong sepanjang 10 cm. Ujung pipa ini saya dapatkan dari pipa utuh yang biasanya memiliki ujung berdiameter lebih besar. Ujung pipa ini berfungsi untuk menyambung pipa, jadi nggak perlu repot-repot membeli sok ataupun penyambung pipa. Lah, bagian itulah yang saya potong dan saya gunakan untuk mengatur ketinggian air utama dan arus skimmer. Cara kerjanya,
apabila pipa saya turunkan, maka arus bottom drain akan semakin kuat. Sedangkan ketinggian air kolam utama dan arus pada skimmer mengalami penurunan. Jika pipa saya naikkan, arus bottom drain mengalami penurunan. Sedangkan ketinggian air kolam akan naik dan arus skimmer menjadi lebih besar dan kuat. Sekian untuk penjelasan kali ini ya bos. Simak dan tunggu video-video selanjutnya. Untuk pertanyaan, saran, dan kritik silahkan di kolom komentar. Dukung Niki Koi Channel with Koi Be Happy.